Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Tidak lupa kepada dulur-dulur, sahabat-sahabat, para mitra Suara Giri yang ada di luar negeri, di perantauan, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, atau mungkin yang berada di Saudi Arabia. Semuanya dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah umur yang panjang. Kita masih dikaruniakan untuk memiliki nilai keimanan sehingga tertarik kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang sebelumnya didahului oleh amalan-amalan sholat tahajud, sholat hajat, sholat fajar yang sudah panjenengan lakukan. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik ingkang jenengan manfaatkan. Tidak banyak para mitra Suara Giri orang yang mau bangun malam untuk melaksanakan sholat malam seperti ini. Alhamdulillah, panjenengan semuanya dan kita sudah melaksanakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Lalu kita pun berwirid dan zikir kepada Allah sampai saatnya kita mengisi waktu kita dengan kegiatan majelis taklim, kajian pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri, semua amalan ibadah ini Allah ridho kepada kita. Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak saja diberikan pahala di akhirat,
Tapi mudah-mudahan Allah menunjukkan keberkahannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari orang laki-laki maupun orang perempuan, asalkan dia beriman kepada Allah, wa huwa mu'minun, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang indah kepadanya. Kehidupan yang indah di sini mungkin bentuknya adalah keberkahan dalam hidup kita. Makanya para mitra Suara Kiri, orang yang mau beribadah, orang yang mau taat kepada Allah, pasti akan diwujudkan oleh Allah dengan keberkahan hidup di dunia ini. Muruah dan harga dirinya dijaga oleh Allah, kemudian diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ataupun ada yang merasa bahwa saya ini sudah sholat, sudah beribadah, kok masih segini-gininya, ya itu yang terbaik. Segini-gininya itu bagaimana? Ya apa yang bisa kita dapat, kita masih bisa hidup, kita masih sehat, kita juga bisa memberikan kehidupan untuk anak-anak dan istri kita, itu sudah lebih dari cukup. Ya, tidak dalam keadaan sakit, itu adalah rezeki yang luar biasa. Ya, semua ini mungkin saja barokah ya dari apa yang kita lakukan, dari amal ibadah kebaikan yang kita jalankan ini. Mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, kita semuanya bisa istiqomah dalam menunaikan kebaikan dan beribadah. Para mitra Suara Kiri FM, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Mbah Syekh Thohir Al-Jazairi. Sebagaimana biasa, mari kita hadiahi suratul Fatihah. Pahala dan fadilahnya kita tujukan kepada beliau agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga saja karya Mbah Syekh Thohir Al-Jazairi ini, kitab Jawahirul Kalamiyah ini, menjadi amal jariah beliau. Kita juga mendapatkan cipratan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan kemanfaatan di dunia dan kemanfaatan di akhirat, menjadi tidak hanya wawasan tapi ada hikmah di baliknya yang bisa kita ambil manfaatnya, sehingga bisa mempertebal keimanan kita, menjadi motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah ini juga sumrambah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang barokah, rizki yang melimpah dan barokah. Putra putri kita semuanya menjadi putra putri yang solih dan solihah. Semoga Allah memberikan kelancaran urusan kita di dunia dan di akhirat. Bagi para mitra Suara Kiri yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dan didapatkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saat ini sedang sedih, mudah-mudahan Allah bahagiakan hidupnya. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi opo al isra'u utawi isra', wa malan utawi opo al mi'raju utawi mi'raj. Apakah isra' dan mi'raj itu? Ini bahasan kita saat ini. Para mitra Suara Giri, kenapa Isra' Mi'raj kok dibahas oleh Mbah Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitab ini? Sedangkan kitab ini adalah kitab tentang ilmu kalam, kitab tentang keimanan. Padahal Isra' Mi'raj itu apa hubungannya dengan keimanan? Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, Isra' Mi'raj itu sangat dekat dengan nilai-nilai keimanan. Sebab Isra' Mi'raj itu untuk memahaminya itu memerlukan keyakinan, memerlukan keimanan. Bagaimana tidak para mitra Suara Giri? Isra' Mi'raj itu, Isra' sendiri itu adalah perjalanan. Nanti disampaikan perjalanan Isra' dan Mi'raj itu perjalanan yang panjang, gitu aja. Perjalanan yang panjang, tetapi waktunya hanya singkat, hanya di satu malam saja, bahkan tidak sampai semalam. Nanti akan dibahas dalam jawabannya. Jadi nilai keimanannya itu di sini. Nalar kita nggak jalan, tapi kok kemudian ini diberitakan gitu loh oleh Kanjeng Nabi kita ini. Nah itu makanya kalau tidak dengan pendekatan keimanan ya nggak akan yakin, nggak akan percaya dengan adanya Isra' Mi'raj ini. Ya, mari kita lanjutkan dulu. Al Isra'u tawi Isra' huwa ya Isra' iku sayrun nabiyyi, perjalanane Kanjeng Nabi Muhammadin, rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Masjidil Harami, saking Masjidil Haram, Makkata ing dalem Mekah, ilal Masjidil Aqsa, maring Masjidil Aqsa, fil Qudsi ing dalem Baitul Maqdis, fi lailatin ing dalem suwijine wengi. Jadi para mitra Suara Giri, Isra' Mi'raj atau Isra' dulu ini. Isra' itu adalah perjalanan yang hanya pendekatan keimanan, yang mengakui kebenarannya. Bagaimana tidak? Lawang Rasulullah itu berjalan, ya, perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya ya kurang lebih 1.500 kilo. Makkah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilo. Ya gampang-gampangan, tapi tidak persis gitu, kurang lebih 500 kilo dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Makkah ke Madinah, kurang lebih 500 kilo.
Dari Madinah ke Palestina itu 2 kali lipat, ya kurang lebih ya 1000 kilo. Anggaplah Mekah ke Palestina itu ya 1500 kilo. Ditempuh oleh Nabi itu nggak sampai semalam, nggak sampai semalam. Wong kemudian Rasulullah masih melanjutkan perjalanan lagi kok nanti dalam keterangan berikutnya. Ya anggaplah Nabi itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu katakanlah butuh waktu kalau sekarang itu 2 jam. Misalnya ini 2 jam. Padahal saat itu keadaan transportasi ya juga masih belum seperti jauh, belum seperti sekarang. Paling-paling saat itu hanya mengandalkan kuda, itu perjalanan yang paling cepat. Butuh waktu ya lebih dari 40 hari untuk sampai di Palestina, lebih dari 40 hari. Bisa berbulan-bulan itu sampai di sana karena transportasinya yang sangat sederhana. Lah ini Nabi nggak sampai 2 jam sudah nyampe di Palestina, itu kan nggak masuk akal itu. Nah, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan Mi'raj, yang Mi'raj itu adalah disampaikan wahada nanti disampaikan ya, Mi'raj itu adalah wal mi'raju huwa su'uduhu, huwa ya Mi'raj iku su'uduhu, naike munggahe Kanjeng Nabi tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi minal Masjidil Aqsa, saking Masjidil Aqsa ila samawati maring piro-piro langit Allah, wajtima'uhu lan ketemune Kanjeng Nabi bil malai kelawan piro-piro malaikat al-a'la kang mulya kang tinggi, tasrifan kanggo menghormati, kanggo kehormatan, lahum tasrifan minangka kehormatan lahum maring malaikat bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikraman lan kanggo kemuliaan lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, perjalanan berikutnya adalah dari Masjidil Aqsa di Palestina naik sampai kepada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Bayangkan itu di mana langit pertama, langit kedua itu. Kita tidak bisa mendeteksi itu. Kecanggihan teknologi manusia saat ini saja belum sampai bisa melintas di langit kedua. Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan gak nalar manusia itu. Jadi ini kalau tidak dicerna dengan kekuatan iman, ya nggak akan ketemu nalarnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu luar biasa. Jadi begitu mendengarkan kabar yang disampaikan oleh Muhammad tentang Isra Mi'raj itu, orang lain pada mengingkari bahkan menggilakan kepada Muhammad itu, ya, mengklaim Muhammad itu bento, Muhammad itu gila, macam-macam. Ya, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu tampil ke depan sambil menyampaikan, wahai saudara-saudara, kalau berita itu yang menyampaikan adalah seorang Muhammad, saya orang pertama yang membenarkan terhadap berita Isra Mi'raj itu. Itu kata Abu Bakar. Mengapa? Karena Abu Bakar tidak menggunakan nalar akal, tapi menggunakan keyakinan, keimanan. Makanya para mitra Suara Giri, saat itu memang orang daya ilmu pengetahuannya ya masih sangat sederhana. Ya, tapi sekarang ini ya dengan pendekatan teknologi sains, ilmu fisika, Isra Mi'raj itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Bagaimana tidak? Wong Rasulullah itu asra. Nah ini, Rasulullah itu diperjalankan, pasif Nabi itu.
Jadi yang aktif itu yang memperjalankan siapa? Allah, kehendaknya Allah. Jadi Allah yang memperjalankan, Allah yang menghendaki, Allah yang aktif. Muhammad itu pasif, hanya terima jadi saja gitu. Terus kemudian para mitra suara kiri yang membuat masuk di akal berdasarkan ilmu fisika itu tadi, bahwa Muhammad itu jasad materialnya Rasulullah itu disenyawakan dengan malaikat yang terbuat dari cahaya. Nah, padahal cahaya itu ya luar biasa kecepatan daya jelajahnya cahaya, dan bahkan belum ada kecanggihan teknologi manusia saat ini yang menggunakan transmisi cahaya, itu belum ada, rasanya belum ada. Paling-paling menggunakan gelombang, menggunakan sinyal gelombang. Nah itu, nah, HP kita ini kan canggih juga itu, menghubungi orang lain dari sini ke Saudi, ke Mekah, ke Medina, langsung nyambung. Itu tidak menggunakan cahaya tapi menggunakan gelombang, menggunakan transmisi tidak cahaya. Sebegitu cepatnya itu, subhanallah. Ya termasuk para mitra suara giri ya yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan ceramah ini melalui radio Suara Giri FM ini juga transmisinya cahaya, transmisinya gelombang, bukan cahaya. Rasanya belum ada saat ini, transmisi cahaya itu belum ada, belum ketemu Mas Yan, saking canggihnya. Makanya kalau diangen-angen ya masuk akal berdasarkan ilmu fisika modern saat ini. Tapi saat itu kan belum sampai sejauh itu cara berpikir manusia, belum tahu ilmu fisika, belum tahu pendekatan sains. Tapi Abu Bakar sudah tampil ke depan dan bahkan mengiyakan, membenarkan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para mitra Suara Giri FM layak kalau bahasan tentang Isra Mi'raj ini, jadi kan ditanya itu, kenapa kok dimasukkan dalam bahasan ini? Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan bahasan kalam, bahasan keimanan? Ternyata ya sangat dekat. Karena Isra Mi'raj itu adalah sesuatu berita yang memang konsumsinya adalah konsumsi keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya ini dalam keterangan berikutnya ya, tidak hanya disampaikan oleh baginda Nabi yang adalah Nabi Muhammad itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Nabi itu pasti jujur, satu-satunya manusia yang paling jujur ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan oleh Nabi itu dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Malah tambah ini ditambahi lagi dengan wahadzalan utawi iki Isra Mi'raj iku sabitun, terbukti binasil Qur'anil Karimi, kelawan dalil Al-Qur'anil Karim. Malah tambah benar. Satu disampaikan oleh seorang nabi, seorang manusia yang tidak mungkin berbohong. Di sisi lain di backup dengan kalamullah ya Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Jadi kalau sudah Al-Quran yang berbicara ya, apalagi tadi tidak hanya Rasulullah tapi Al-Quran memberikan penegasan sekalian di sini. Malah tambah itu sesuatu yang benar adanya. Karena Al-Quran itu minallah, Al-Quran itu yang menurunkan langsung dari Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati para mitra Suara Giri,
Jangan tertipu oleh opini-opini yang menyesatkan dari seorang Panji Gumilang yang sekarang ramai dengan Az-Zaitunnya itu kan, bahwa dia mengklaim Al-Quran itu karangan Muhammad. Itu sesungguhnya isu klasik yang diangkat kembali. Zaman sepeninggal Rasulullah, orang-orang kafir itu sudah menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Itu sebenarnya klasik, itu sudah zaman dulu itu. Sekarang diangkat kembali, gak kreatif itu sebenarnya. Ada lagi tentang mengklaim bahwa Muhammad itu tidak nabi terakhir, ada nabi lagi, makanya ada nabi-nabi palsu. Nah itu juga zaman sekarang itu juga baru-baru ini juga ada orang yang mengaku sebagai nabi. Itu klasik itu sebenarnya. Mau kafir kok klasik, enggak isu-isu yang mutakhir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Quran itu bukan dari Allah, bukan kalamullah, itu murtad. Orangnya kafir itu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu sesungguhnya ya sesuatu yang menyesatkan banyak orang. Ya, apalagi dia sudah membuat pernyataan-pernyataan yang tidak saja kontroversi, tapi ya pernyataan-pernyataan yang ngawur. Misalnya bahwa dia akan bikin Ka'bah untuk nanti kalau haji tidak usah ke Mekah. Begitu. Ya Allah, ini orang luar biasa ini. Jadi sesungguhnya dia orang yang tidak kreatif, yang mengangkat tema-tema maunya kufur kepada Allah, tapi tema-temanya tema klasik. Jadi jangan diikuti itu menyesatkan. Siapa yang menyampaikan, siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, kafir dia, murtad dia. Siapa yang mengatakan bahwa ada nabi baru setelah Muhammad, kafir dia, murtad dia itu. Jadi pakemnya begitu para mitra Suara Giri. Ini agama ini, hati-hati kita beragama ini. Seringkali ada ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat itu gimana sih patokannya? Ya, yang pertama, jika syahadatnya berubah. Syahadat kita itu kan paten sudah. Asyhadu alla ilaha illallah, yang disebut sebagai syahadat tauhid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat tauhid, nggak bisa diudik-udik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat Rasul. Terus ternyata ada orang yang berkreasi. Ya, beberapa tahun yang lalu itu ada yang musaddiq, mengaku sebagai nabi, sehingga syahadatnya tidak Muhammad tapi musaddiq. Ya itu ya sesat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang yang bersyahadat yang berbeda dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, maka murtad dia. Maka itu adalah ajaran yang sesat. Yang kedua, tanda-tandanya ajaran sesat itu, kalau ada orang yang meyakini bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib, itu sesat. Sholat 5 waktu itu nggak wajib, misalnya begitu. Atau sholat 5 waktu itu sekarang karena zamannya now, di korting tinggal 4 misalnya, tinggal 4 waktu, subuh ini dihapus, ya itu sesat itu. Atau menjadi 3 saja, nah, itu sesat, tersesat, jangan diikuti. Itu zaman now sekarang ini, karena memang sudah jauh ditinggalkan oleh Nabi dan Rasulnya. Itu umat itu cenderung menjadi umat yang kembali jahil, kembali bodoh, ya kan? Ya, kalau zamannya Nabi Adam meninggalkan lama umatnya, ya, anak cucunya menjadi kafir, banyak yang kafir, akhirnya diturunkan Nabi baru, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris juga demikian. Setelah sepeninggalnya jauh, lalu kemudian terjadi fenomena kekufuran, diupdate kembali oleh Allah dengan Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa
dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Rasulullah ini jaraknya sudah lama ini dengan kita, 15 abad yang lalu. Maka tidak heran kalau kemudian umat ini ya nggawe kreasi-kreasi yang tidak populer, ya, yang tidak keren, ya, menyatakan Quran itu buatan Muhammad. Itu nggak keren, itu klasik itu. Ya saya kira ini efek dari jauhnya Nabi meninggalkan kita. Tapi kan ada para ulama, ironisnya para mitra suara kiri ini disampaikan oleh yang mengaku sebagai seorang ulama pemangku pesantren. Ya naudzubillah itu, ya tidak peduli, namanya ya hidayahnya Allah itu kadang-kadang Allah membenamkan seseorang itu ya gak peduli. Kiai Barseso itu kiai olong dulu, santrinya banyak, tapi ternyata akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah, padahal pemangku pesantren itu. Nah ini ada orang pemangku pesantren Az-Zaitun ngaku sebagai seorang ulama tapi ternyata sesat, naudzubillah. Jadi para mitra suara kiri sesat kalau mengaku menyampaikan bahwa sholat itu sudah tidak 5 waktu lagi. Nah, kemudian zakat itu tidak wajib. Nah, ada zakat yang wajib, infak yang wajib namanya zakat, tapi ternyata dia menyampaikan tidak wajib. Kemudian puasa Ramadan itu nggak wajib, itu ya sesat. Ramadan itu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, itu apa? Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang fardu, yang wajib. Ternyata ada orang yang mengklaim, disampaikan oleh orang yang populer sekalipun, menyampaikan Ramadan itu tidak wajib berpuasa. Ini sesat. Haji itu wajib bagi yang mampu. Haji itu harus ke Mekah karena harus tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Kemudian wukuf itu ada di Arafah. Arafah itu berada di wilayah tanah suci. Dada ini ada orang yang mengklaim bahwa gak usah ke Mekah, cukup ke Indramayu misalnya. Nah, itu menyesatkan, ya. Jadi para mitra suara kiri hati-hati, ini sudah zaman akhir. Mari kita berpegang kepada Al-Quran, mari kita berpegang kepada hadisnya Nabi, mari kita berpegang kepada ijma'nya ulama, kepada qiyas. Mari kita menginduk kepada ulama-ulama yang memang syar'i, ya, ulama-ulama yang benar. Karena ini kabarnya juga ulama gitu loh, pemangku pesantren, tapi ternyata ya nggak benar seperti ini. Jadi para mitra suara kiri, ini sesuatu yang memang harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah opini-opini yang dibangun oleh orang-orang yang walaupun orang-orangnya mengaku sebagai orang-orang yang notabene-nya beragama, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang menyesatkan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi para mitra suara kiri FM rahimakumullah, Isra Mi'raj itu benar adanya. Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, Isra Mi'raj itu Nabi itu rohnya saja atau jasadnya? Ya jasad dan roh. Wong kalimatnya dalam Al-Quran itu bi'abdihi, dengan hambanya kok. Artinya apa? Bahwa hambanya itu di sini ada artinya adalah manusia utuh. Ya ada jasad, ada roh. Kalau roh saja namanya mimpi, jasadnya nggak ikut. Jadi merasa tidur terus kemudian mimpi melayang kemana-mana, itu rohnya. Nah ini jasad dan rohnya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tegasnya bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya itu. Jadi tidak saja roh tapi juga jasad. Dah. Kemudian para mitra suara kiri tadi disampaikan wajtima'uhu bil mala'il a'la. Jadi Isra Mi'raj itu luar biasa.
sekali lagi konsumsi iman, konsumsi akidah Isra Mi'raj itu. Bagaimana tidak? Wong Muhammad itu melintas di banyak alam dunia ini, kemudian naik lagi ke alam malakut, alamnya malaikat, ketemu dengan malaikat-malaikat, ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah wafat, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan nabi-nabi pendahulunya, dialog, ketemu dengan malaikat, subhanallah, sehingga ngimami para nabi, ngimami para malaikat, subhanallah itu. Jadi masuk dalam wilayah alam malakut, alamnya para malaikat. Melintas lagi di alam lahut, alamnya alam ketuhanan. Ya, bukan berarti Allah itu bersemayam di sana, di atas. Enggak, Allah itu ada di mana-mana. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi para mitra Suara Giri luar biasa Isra Mi'raj itu. Sehingga kemudian oleh Kiai Musannif Mbah Soleh Thohir Al-Jazairi ini diangkat menjadi materi di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Dah, kita lanjutkan. Waqad sabata, lan temen-temen terbukti zalika mengkono-mengkono berita Isra Mi'raj bil ahadithi kelawan piro-piro hadis Kanjeng Nabi as-sahihati kang sahih. Jadi tidak hanya Al-Qur'an, tidak hanya ceritanya Muhammad ya, tapi juga di dalam berbagai macam sebaran hadisnya Nabi itu menceritakan tentang Isra Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa berita Isra Mi'raj itu adalah berita besar yang tidak saja menjadi ilusi, yang tidak saja menjadi berita biasa, tapi konsumsinya adalah konsumsi keimanan yang sampai diangkat oleh Allah, diangkat oleh Kiai Musannif Mbah Soleh Thohir Al-Jazairi di dalam bahasannya kitab ini. Dah, kita lanjutkan lagi. Wa hadzalan utawi Isra Mi'raj iku amrun perkara mungkinun kang mungkin, akhbaro kang den ceritaaken bihi kelawan Isra Mi'raj sapa sing nyeritakno apa as-sadiqu wong kang bener rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu mongko wajib apa hamluhu intine hadis, memahami intine hadis ala zahirihi ing atase ngartekno lahire hadis. Jadi para mitra Suara Giri, berita tentang Isra Mi'raj ini baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu disampaikan dengan zahir nas. Maksudnya zahir nas itu apa? Yaitu dengan bahasa yang jelentreh gitu ya, dengan bahasa yang tekstual ya, yang tidak meragukan ya. Jadi menjadi berita yang terang, tidak menjadi berita yang ijtihadi. Kapan hari kan kita menyampaikan bahwa ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas maknanya. Karena jelas, tidak interpretable, tidak membutuhkan penafsiran. Gitu. Beda dengan ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang istilahnya interpretable. Ayat-ayat yang memang memerlukan penafsiran dan harus ditafsirkan. Lah Isra Mi'raj ini tidak memerlukan penafsiran, sudah jelas kok. Subhanalladzi asra, begitu. Jadi sudah jelas Isra Mi'raj itu benar adanya. Gitu. Malah di situ itu memberikan goresan-goresan bahasa yang jelas kata sambungnya. Asra, diperjalankan. Berarti ada yang aktif, ada yang pasif.
Begitupun yang tersebar di dalam hadisnya Nabi itu juga berbicara Isra Mi'raj itu adalah jelas. Maka Kiai Musannif menyampaikan fayajibu hamluhu ala dhahirihi, maka kita wajib memaknai hadis ini dengan dhahirnya, tidak pakai penafsiran lagi gitu. Sehingga wala yustaghrabu, lan ora mengherankan, mimman saking zat yaitu Allah iku sayra memperjalankan supaya Allah at-tayra ing manuk fil hawai ing dalem udara, ing dalem awang-awang. Wa ja'ala lan dadekno supaya Allah al-kawakib ing bintang gemintang taqta'u kang bergerak-gerak biharokatiha kelawan ngiteri lintasane fi daqiqati ing dalem sak menit musafahatan kelawan menempuh jarak layak tauha kang ora iso ditempuh annasu sapa ya menungso fi mi'ati amin ing dalem 100 tahun. Ya, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini maksudnya begini nih. Jadi para mitra Suara Giri, berita Isra Mi'raj itu walaupun tidak masuk dalam nalar akal manusia, tapi dia benar adanya atas izin Allah. Jadi kan kita berbicara Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang 1500 kilo, kemudian dinaikkan oleh Allah. Bahkan ini dalam riwayat Rasulullah itu berjalannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melalui etape-etape, jadi pakai transit 3 kali. Transitnya itu pertama di Yasrib itu Madinah. Kemudian transit kedua di Baitul Lahmi, ya, di tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian transit ketiga di Bukit Tursina, di tempat menerimanya wahyu Nabi Musa. Ya Allah, Rasulullah dalam perjalanan 1500 kilo itu pakai transit. Transitnya Nabi sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya Nabi kan lama, itu kan ya juga butuh waktu. Artinya apa? Menggambarkan betapa dalam perjalanan panjang terus Rasulullah mampir-mampir, itu tambah gak nalar tambahan. Apalagi ditambah dengan naik langit pertama, kedua sampai ke-7, sampai naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Arsy. Wah, gak gaduk kita ini. Itu loh, kalau manusia dengan menggunakan pendekatan akal dak nalar, tapi itu menjadi masuk akal karena Allah yang menghendaki, begitu maksudnya. Sebagaimana tidak mengherankan, nah ini tadi yang dibaca itu, tidak mengherankan seekor burung, ya, yang terbang di angkasa, itu berat jenisnya berapa itu, dia bisa terbang ke sana kemari di atas angkasa raya. Itu siapa kalau tidak Allah yang menghendaki? Sama halnya dengan para mitra Suara Giri, pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan subhanallah, ini jangan diakui sebagai karya manusia saja, jangan karena pintarnya manusia saja. Sebuah pesawat Airbus yang mengangkut jamaah haji 450 jamaah sekali angkut, berapa jenis itu, ngambang di atas awang-awang. Itu kalau tidak dikehendaki Allah ya nggak bisa. Secanggih apapun ilmunya manusia, kalau Allah tidak menghendaki ya nggak bisa itu. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, itu kehendaknya Allah. Wala yustaghrabu, tidak mengherankan kalau Allah sudah menghendaki memperjalankan burung yang terbang di atas awang-awang. Atau waja'alal kawakiba taqta'u biharakatiha fi daqiqatin
musafahatan la yaqta'uhan nas fi mi'ati amin. Juga tidak mengherankan bintang gemintang itu yang bergerak, planet itu bergerak, bumi bergerak, berputar, mengitari matahari, berapa ribu itu putarannya itu, ya, melintas, subhanallah, yang menempuh jarak yang tidak mungkin ditempuh oleh perjalanan manusia. Tapi kalau Allah yang menghendaki, ya tidak ada yang repot, gitu maksudnya para mitra Suara Giri. Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah menghendakinya, karena memang Allah yang maha berkuasa. Apalagi dengan perjalanan seorang Rasulullah tadi itu, yang hanya melintas dari Mekah ke Palestina, nah itu mah kecil ya, 1.500 kilo, kecil. Yang kalau kita dekati dengan pendekatan fisika tadi ya masuk akal semuanya kok ternyata. Nah itu semuanya adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, kita lanjutkan. Ayyarfa'a Arab yen to ngangkat sapa ya Allah ila samai maring langit fi sa'atin ing dalam sesaat habibahu, ya ing kekasih Allah, alladzi kang istofa kang milih sapa ya ladzi hu ing Muhammad ing Habib alal anami ing atase ngluwi ing atase sekabehane menungso. Jadi kalau hanya mengangkat seorang manusia yang bernama Muhammad, diperjalankan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit sampai 7, itu gampang, ngoten lho. Maksudnya itu begitu. Jadi mengangkatnya Allah kepada Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu sesuatu yang gampang. Kenapa kok gampang? Fahuwa mongko utawi Allah iku ala kulli ngatasi saben-saben suci-wici iku qadirun moho berkuasa, wa bikulli lan kelawan saben-saben, wa bikulli syai'in lan kelawan saben-saben suci-wici iku khabirun zat kang moho ngudanani. Jadi atas kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, nalar yang tidak nggaduk tadi itu menjadi kenyataan, begitu maksudnya. Maka bisa kita pahami kalau ya Isra Mi'raj ini dimasukkan dalam bahasan kajian kitab kalam ini karena memang menyangkut dan bersinggungan dengan persoalan-persoalan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Sekali lagi para mitra Suara Giri, Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang pasti benarnya. Yang pertama, jadi itu bukan cerita dan dongeng, tapi cerita yang realistis, sekaligus menjadi sebuah pelajaran penting. Karena Muhammad itu kan Rasul yang terakhir. Rasul terakhir itu akan ketemu dengan zaman akhir, yang zaman akhir itu ditandai dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya kita lihat teknologi manusia itu sudah kemana-mana, sudah sampai ke bulan, sudah NASA itu menaruh lensa di di dalam alatnya yang ada di angkasa sana, ya, di orbitnya bumi, subhanallah, mampu mendeteksi alam semesta ini. Itu kecanggihan teknologi sudah sampai sejauh itu. Tapi Allah tidak akan kalah. Isra Mi'raj ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan nabi terdahulu. Ya, Rasulnya Allah itu banyak, tapi kehebatan Isra Mi'raj ini hanya diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada Nabi Isa, tidak diberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Itu artinya apa? Bahwa ini bahasa kita itu show of force-nya Allah,
unjuk giginya Allah bahwa manusia umatnya Muhammad ini akan canggih ilmunya, tapi lebih canggihan Allah menunjukkan dengan Isra Mi'raj. Makanya tadi saya katakan bahwa secanggih apapun penemuan alat transportasi, ya, alat komunikasi, belum pernah ada yang menggunakan transmisi cahaya. Itu belum pernah ada, belum ditemukan rasanya, kecuali saat ini masih menggunakan transmisi yang berupa gelombang radio, gelombang HP, gitu saja. Belum sampai ada yang transmisi cahaya, itu belum ada, dan insya Allah ya tidak akan ada yang menemukan. Jadi para mitra Suara Kiri, Allah itu luar biasa. Walaupun manusia itu oleh Allah disetel hebat, tapi tidak akan pernah mengungguli Allah. Manusia dengan kecanggihan teknologinya bisa menciptakan robot yang bisa apa saja robot itu, tapi ketahuilah manusia tidak akan pernah bisa menciptakan roh, yang roh itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karenanya para mitra Suara Kiri FM, subhanallah, Allah memulai ya tentang berita Isra Mi'raj itu dengan subhanalladzi asra tadi itu. Sudah, kita lanjutkan lagi para mitra Suara Kiri. Hal yang fa'u ono toh dua ini manfaat. Nah ini bahasan beda ini, tapi masih dimasukkan dalam bahasan ikhtitamnya kitab Jawahirul Kalamiyah. Hal yang fa'u, hal ono toh yang fa'u bermanfaat. Apa ad-du'a doa ad-da'i maring wong kang donga, awil mad'u walahu, utawa wong kang didongakno. Nah, ini pertanyaan yang pertama itu, apakah ada sih manfaatnya doa ya bagi orang yang mendoakan? Apakah doa itu bermanfaat bagi orang yang berdoa? Yang pertama. Atau orang yang didoakan. Nah ini, kita ini kan diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Apa ada manfaatnya doa itu? Begitu. Atau apa ada manfaatnya doa itu bagi baik orang yang berdoa sendiri maupun orang yang didoakan? Apa ada manfaatnya? Ini pertanyaannya ada saja ini Kiai Musannaf ini. Yang kedua, wahal yasilu, wahalan ono to yasilu nyampe apa thawabus sodakoti, apa ya ganjarane sodakoh al hayyi kedue wong kang seurip ilal mayyiti maring wong kang mati. Idza uhdiya nalika den hadiaken apa ya sedekah lahu maring wong kang ahli kubur, zalika mengkono-mengkono sedekah. Jadi para mitra Suara Kiri FM, ada pertanyaan ini, pertanyaannya tumpuk-tumpuk. Yang pertama, apakah doa itu berguna bagi orang yang berdoa atau orang yang didoakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, wahal yasilu ats-tsawabu as-shadaqatil hayyi ilal mayyiti, apakah pahala sedekah orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati? Nah, ini pertanyaan klasik juga ini. Bila dihadiahkan, idza uhdiya lahu dzalika, bila sedekah itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Nah, ini pertanyaan yang diajukan sebagai pemantik jawaban. Nah, ini jawabannya. Inna sodakota, sak temene sodakoh iku amrun perkara marhubun kang den senengi fihi ing dalem ya perkara
wa du'a ulan utawi wa du'a ulan utawi doa wa tadarru'u beten ini menjadi isimnya inna wa du'a lan utawi lan sak temeni doa wa tadarru'a lan permohonan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku matlubun dan perintahaken. Ya, jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, sedekah ini jawabannya. Sedekah itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Dan juga doa dan permohonan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wakilahuma lan utawi karone doa lan permohonan iku nafiun ana manfaate indahu ana ing sandinge wong sing donga lil hayyi kedue wong kang urip wal mayyiti lan wong kang mati. Jadi para mitra Suara Giri dijawab dengan jelas oleh Kiai Musonef. Sesungguhnya doa, tadi kan pertanyaannya begitu, apakah doa itu bermanfaat sih bagi orang yang berdoa? Kok kayaknya gak bisa kita terima sekarang? Nah, begitu. Orang itu kan tidak sabar dalam berdoa. Seringkali kalau berdoa itu sekarang berdoa nanti ada begitu. Padahal kita ini diperintahkan untuk berdoa dan bersabar. Diperintahkan untuk bersabar. Karena apa? Allah itu kalau mengabulkan doa itu biasanya ya tidak langsung minta sekarang terus langsung ada, ndak begitu. Ya ada juga sih yang iya, ada yang iya. Tapi Allah sering memberikan mengijabah doa itu tidak sekaligus. Begitu. Lah orang-orang yang tidak sabar kadang-kadang dia berpikir bahwa doaku ini dikabulkan apa tidak ya oleh Allah. Nah ini. Jadi para mitra Suara Giri, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada kalanya doa itu yang dijabahkan oleh Allah kadang-kadang di dunia ini. Ada kalanya yang langsung, ada kalanya yang sedikit ditunda. Ya, tidak mengenai kita, mungkin mengenai anak cucu kita. Begitu. Itu doanya Allah kepada doa kita kepada Allah Ta'ala itu. Ada kalanya yang kemudian dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Di akhirat dikabulkan oleh Allah. Tapi yakinlah bahwa ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan. Itu sudah nasnya Allah kok di dalam Al-Quran. Jadi yakinlah bahwa doa kita itu ada manfaatnya, nggak akan sia-sia. Juga mendoakan orang lain itu juga ada manfaatnya. Kita ini kan diperintahkan untuk berdoa sendiri dan mendoakan orang lain. Kalau ada orang mau pergi haji itu kita doakan, Pak, Bu, sampean tak doakan selamat. Kita yang ditinggalkan ini mendoakan dia. Pak, apakah ada manfaatnya? Pasti ada. Tapi orangnya kok di sana kadang-kadang jatuh, Pak, kena musibah, Pak. Ya. Musibah atau jatuh atau apapun itu jangan dimaknai bahwa doa kita nggak dikabulkan. Pasti akan ada manfaat ya dan rahasia lain yang kita tidak mampu menangkapnya. Begitu para mitra Suara Giri. Tak doakan sampean di sana sehat, tapi ternyata sakit. Apakah tidak dikabulkan doanya? Dikabulkan. Cuma lebih manfaat sakitnya itu. Ya, kita harus husnudzon begitu. Mendoakan orang umur panjang, ternyata tidak lama orangnya meninggal. Ya, kita harus ingat bahwa doa itu bukan target. Doa itu permohonan kepada Allah, tidak target kepada Allah.
Makanya kita ya juga harus mengambil posisi husnudzon dalam berdoa. Nah, orang-orang yang tidak paham itu menganggap gak ono donga, gak ono perlune, gak ada manfaatnya, gak ono gunane aku ndonga. Nah, itu kan orang-orang yang tidak sabar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah memohon, berdoa dan bersabar. Kemudian berikutnya, wahal yasilu thawabu shadaqatil hayy, apakah nyampe sodakohnya orang yang hidup ilal mayyiti kepada orang yang mati? Ya tadi Kiai Musannaf menyampaikan, nyampe, ono manfaatnya. Indallahi ta'ala lil hayyi wal mayyiti. Jadi kita ini mendoakan kepada orang yang mati, itu ada manfaatnya, ada fadilahnya. Ya, makanya di dalam doa kita ketika kita mensolati jenazah, itu kan mendoakan kepada orang yang mati itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya, maafkanlah kesalahannya. Ya, itu kan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat. Gitu. Kalau seandainya tidak ada manfaatnya, ya gak mungkin Allah perintahkan mendoakan orang yang mati itu. Ya, bahkan itu diulang kembali itu, dan doanya panjang. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Banyak, panjang doanya. Itu ajaran dari Rasulullah kepada orang yang wafat. Nah, kalau tidak ada manfaatnya nggak mungkin Nabi memerintahkan untuk itu. Pada takbir yang ketiga juga begitu, ya. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, itu doa untuk mayat itu. Jadi ada manfaatnya para mitra suara kiri. Ya, termasuk ya menghadiahkan sedekah kepada orang yang mati, itu ya juga ada manfaatnya. Ya, kita menghadiahkan apa ya, malam Jumat misalnya, terus bikin apem itu. Kalau di desa-desa itu kan bikin apem, bikin ambeng, ya, bikin tumpang malam Jumat. Kemudian di malam Jumat itu ada orang tahlil, lalu diberikan berkatnya, tumpengnya tadi itu dihadiahkan kepada siapa? Orang yang sudah meninggal. Ada manfaatnya. Jadi itu adalah perintahnya Nabi juga, gitu loh. Perintahnya Nabi, silahkan. Maka orang-orang yang baik, maksudnya adalah generasi anak cucu yang baik. Itu adalah orang yang baik itu adalah orang yang ngerti sejarah. Generasi yang baik itu adalah generasi yang faham terhadap leluhurnya. Maka kita ini harus pengertian kepada leluhur kita. Ya, kalau malam Jumat jangan dibiarkan. Mari kita fatihai kedua orang tua kita yang sudah wafat. Mari kita kirimi doa. Mari kita sodakoi, begitu, untuk ahli kubur. Itu bentuk di mana kemudian kita ini berterima kasih kepada leluhur kita. Jadi para mitra suara kiri, orang yang sudah mati, orang yang wafat itu punya kebahagiaan. Ya seperti orang yang hidup ini juga punya kebahagiaan. Cuma kebahagiaannya lain. Kalau kebahagiaannya orang yang hidup ini kan punya duit, dagangannya laris, sukses, itu seneng orang ahli dunia. Tapi orang ahli kubur itu kebahagiaannya tidak itu, tidak duit, tapi apa? Bahagia dengan amalnya, bangga dengan amalnya sendiri. Kemudian orang ahli kubur itu bahagia, bangga
mempunyai anak-anak cucu yang pandai mendoakan orang tuanya, punya anak hafal Quran, ngajinya lancar, ya itu orang tuanya terhadiahi itu. Ya begitu para mitra Suara Kiri. Kebahagiaan ahli kubur lagi adalah ketika melihat ahli warisnya itu rukun, guyub, persaudaraannya tinggi. Nah itu ahli kubur senang, itu bahagia. Maka ahli kubur itu berduka ketika melihat ahli warisnya itu saling bermusuhan. Ya ini gak wawuh-wawuhan, itu sedih ahli kubur. Orang tua-tua kita itu yang sudah meninggal itu, ahli kubur itu juga bahagia, senang dengan ketika meninggalkan harta warisan digunakan untuk yang baik. Ya, tanahnya diwakafkan untuk bapaknya yang sudah meninggal. Itu luar biasa itu. Inilah kebahagiaan orang-orang ahli kubur. Jadi ada manfaatnya, tidak berarti sia-sia. Jadi mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, ya, kita semuanya semakin yakin ya dengan itu semua, sehingga kita tetap semangat mendoakan kepada leluhur kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekuranganipun nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.